pacaran, kamu sibuk berkuda, kamu sibuk menciptakan lagu, kamu jadi duta seni, kamu sekolah begitu padatnya persiapan masuk SMA, terus kamu punya pacar dan jadi terpaksa untuk melakukan sebuah pertemuan, terpaksa untuk harus ngasih kabar, terpaksa untuk ngedate, ya udah nggak bisa. Dan dia memilih, oh ya, oke, teman kamu ada yang Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnola Syaifa, dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Irfan Hakim yang iseng membuka DM Instagram. Justru Irfan Hakim ini kaget bukan kepalang saat mengetahui kelakuan sang buah hati. Irfan Hakim dikenal sebagai presenter kondang yang hingga saat ini senter warawiri di layar televisi. Irfan Hakim yang mengawali karirnya dari dunia modeling itu juga menjadi sorotan lantaran konten YouTube-nya. Pasalnya Irfan Hakim juga dikenal sebagai YouTuber yang sukses, bahkan sedikitnya ada 5 kanal YouTube yang kini ia jalankan. Irfan Hakim diketahui memiliki banyak bisnis seperti fashion dan juga F&B. Meski memiliki segudang kesibukan, Irfan ternyata juga tetap menyempatkan banyak waktu bersama dengan keluarga. Terlebih ia memiliki 5 orang anak yang berusia anak-anak hingga remaja. Dan baru-baru ini Irfan Hakim dibuat terkejut lantaran baru menyadari putrinya yang telah beranjak remaja. Hal itu bermula saat Irfan Hakim membaca direct message Instagram miliknya. Irfan mengaku kaget saat mendapati adanya chat dari salah satu teman putrinya. Berikut wawancara dengan Irfan Hakim. Gitu dengan Andri, dengan orang-orang yang sudah punya remaja lah gitu. Ya nih gimana, tiba-tiba kejadian aja gitu ada DM dia tiba-tiba DM. Om, ya lo dipanggil Om aja bingung ya. Putri aja manggil apa Pak? Tuh AA, alias AA, Kiki, Aki. Gitu, jadi ketika ada yang DM, gue bingung, ini siapa nih? Minta izin dengan sopannya, makanya akhirnya gue posting lucu-lucuan gitu. Akhirnya gue kepikiran ini anak nggak apa-apa, terus aja gue jawab kan, waalaikumsalam, namanya Raffi, terus udah gitu gue minta izin, maaf ya kemarin di posting, terus dia bilang ya nih Om jadi banyak yang follow, terus minta request follow, akhirnya maaf ya aku request gitu. Sejujurnya gue juga orangnya juga kan sebelum di private, gue sempat lihat postingan dia. Anak zaman sekarang kan postingnya tuh gitu kan, ada yang ngeblur lah, badannya doang, aneh kan. Kalau kita kan generasi narsis gitu, postingan tuh so artistik gitu. Jadi gue sampai sekarang juga nggak tahu. Nah kebetulan kemarin gue juga lagi jarang pulang, maksudnya pulang tuh jam 2 malam, jam 5 lebih itu udah pergi lagi, jadi anak-anak udah kondisi masih tidur. Udah lama nggak ngobrol Aisyah. Nah kemarin gue ceritain, aku ketemu Aisyah siapa Raffi? Marah besar Aisyahnya. Jadi sebetulnya aku nggak mau lagi. Sebetulnya aku sama Raffi itu udah komunikasi lagi, tapi gue nggak berani lagi posting karena ada yang marah. Gitu. Tapi Raffi mendapatkan perhatian banyak, katanya Raffi itu sosoknya, oh ini calon mantu Irfan Hakim, sopan banget, tata keramanya bagus gitu. Ya tapi kan. Heboh dikabarkan selingkuh. Ini jawaban Reza Arab soal isu kedekatannya dengan Rosa. Perceraian Reza Arab sempat digadang-gadang karena perselingkuhan yang dilakukannya. Bahkan sempat muncul nama penyanyi Rosa yang disebut sedang dekat dengan Reza Arab. Nama Rosa terseret lantaran masyarakat banyak menilai dari gelagat Reza Arab di saat sisi Rosa. Misalnya ketika di sebuah program yang menghadirkan member boyband Korea Selatan Super Junior, Kyuhyun, diketahui Rosa dan Super Junior berada dalam satu manajemen yang sama, yaitu SM Entertainment. Di program itu gelagat Reza Arab dikatakan dengan kedekatannya dengan Rosa, dan Reza Arab terlihat tidak ramah dengan Kyuhyun yang juga memasang wajah muram. Apalagi saat Rosa terlihat sedang asyik bercengkrama dengan Kyuhyun Super Junior. Dikonfirmasi lagi soal kedekatannya dengan Rosa, Reza Arab buru-buru memberi
berbantahan. Reza Arab mengibaratkan kedekatannya dengan Rosaba, kakak dan juga adik. Berikut wawancara dengan Reza Arab. Kan pada haters dan para fans mungkin melalui. Halo. Mau apa lagi? Enggak. Sorry soal kamu yang misalkan sama Rosa. Oh, sama Teo Cha. Dulu kan awal-awal. Iya. Ini enggak bagus sih, enggak apa-apa nih, boleh ya berarti ya. Dikit Iya. Oh, Chat, aku tuh kan jarang punya teman musisi ya, dan gara-gara Indonesia Got Talent aku jadi kenal Teo Cha kan. Teo Cha tuh udah kayak kakakku sendiri, bener-bener kayak kakakku sendiri karena dia sudah banyak pengalaman di bidang industri lah, di showbiz apa segala. Dia tuh mengajarkan banyak hal di belakang panggung Indonesia Got Talent, nongkrong juga, makan apa segala. Jadi there is no such thing as a relationship quote unquote with Teo Cha. I mean, I love her as a friend. I love her as a friend. Awalnya tak berniat mengajak Mayang, Diki Tirta beberkan alasan tiba-tiba geret adik Vanessa Angel untuk lagu Di Hati. Diki Tirta menggandeng Mayang Fitri, adik kandung Vanessa Angel sebagai rekan duet dalam single Di Hati. Diki Tirta pun mengaku awalnya tak memiliki niat menggandeng Mayang Fitri, adik kandung dari Vanessa Angel, menjadi rekan duetnya. Hal itu mengingat Diki Tirta sendiri sudah memiliki proyek mini album yang siap diluarkan. Akan tetapi suatu ketika, Diki Tirta melihat perkembangan Mayang di dunia musik yang terbilang pesat. Diki Tirta berniat hanya mengajak Mayang untuk bergabung di labelnya. Bahkan karena saat itu pertimbangan, single duet Diki Tirta dan Mayang dikeluarkan lebih dulu dibandingkan mini album solonya. Berikut wawancara dengan Diki Tirta. Siapa? Lu ramai banget kalau ditemenin aku, ditemenin Debbie, ditemenin videonya itu gimana? Tante Syafi, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, lumayan sampai ke dapur-dapurnya juga ya. Klipnya dan lain-lain, kadang-kadang ngebantu juga sampai pagi gitu di dapur studio musiknya gitu. Sampai sebegitu jauhnya itu pertamanya karena almarhumah gitu. Dan kenapa enggak kalau aku bisa ngasih kontribusi baik untuk orang yang paling dia sayang. Mungkin aku nggak bisa ngasih kontribusi langsung ke dia sekarang, mungkin udah nggak mungkin gitu. Tapi sekarang aku bisa ngasih kontribusi baik buat orang yang paling dia sayang. Kalau tadi Kak Niki bilang, Kak Niki juga ikut terjun langsung di proses pembuatan kayak video klip. Boleh dong diceritain proses pembuatan video klip dari single terbarunya ini yang judulnya Di Hati? Berita selanjutnya datang dari Ricky Harun dan juga Faiz Saad yang meramaikan Piala Dunia 2022 dengan bermain game FIFA. Kemeriahan Piala Dunia 2022 turut dirasakan oleh Ricky Harun bersama dengan YouTuber Faiz Saad. Baru-baru ini, keduanya ikut meramaikan ajang Piala Dunia Qatar 2022 lewat tanding game FIFA bersama dengan acara Roadneck TikTok Super Brand Day. Dalam permainan tersebut, Ricky Harun memilih timnas Jerman untuk bertanding melawan Faiz Saad yang optimis meraih kemenangan lewat timnas Argentina. Berlangsung sengit, pertandingan yang bergulir dua babak ini berhasil dimenangkan oleh Faiz Saad. Sebagai informasi, Roadneck 1991 merupakan merek fashion lokal yang menjadi official license produk untuk Piala Dunia 2022. Dalam rangka kolaborasi tersebut, Roadneck meluncurkan 5 koleksi baru mereka dengan edisi Piala Dunia. Berikut wawancara dengan Ricky Harun. Tanding FIFA PS ya, lawan Faiz gitu. Terus dalam rangka mereka Roadneck nih kolaborasi sama FIFA. Gitu. Jadi kita ikut support tadi main dan hasilnya Faiz yang menang. Karena gue juga udah lama nggak main ya, gue terakhir punya PS itu adalah pada saat gue nikah. Gue nikah 2013. Udah berapa lama tuh? Ya kan gak pernah main PS. Pernah sih, tapi di rumah juga nggak punya PS. Main bola ada setiap minggu, kita setiap hari Selasa main bola. Sebenarnya dari dulu tuh jagoinnya Spanyol, cuma kali ini kayaknya pindah. Kalau nggak Jerman, Prancis.
Kenapa coba? Ya. Karena kalau menurut gua ini soto-sotoyan aja ya. Di Spanyol itu walaupun mereka kemarin menangnya 7-0 ya, tapi pemainnya masih muda-muda semua gitu. Jadi kalau menurut gua mentalnya nanti pas udah di semifinal, udah ya 4 besar gitu kayak semifinal, udah ya 4 besar gitu kayak mental untuk main di kompetisi yang besar banget kayaknya belum kuat gitu. Nah, sedangkan Jerman skuadnya udah terbiasa dengan kompetisi besar gitu kayak. Berita terakhir datang dari Clara Bernard, Poppy Sofia dan juga Asmara Abigail yang menjadi mantan napi di series Dapur Napi. Aktris Clara Bernard, Poppy Sofia dan juga Asmara Abigail beradu akting sebagai mantan narapidana dalam series berjudul Dapur Napi. Series ini menceritakan tentang Laila. Clara Bernard merupakan mantan narapidana yang hendak kembali melanjutkan hidupnya dengan membuka rumah makan. Namun, ia mendapatkan penolakan dari pihak keluarga korban dan masyarakat sekitar. Bersyukur ada teman-temannya yang juga mantan napi, yaitu Ayu diperankan Asmara Abigail dan juga Nur diperankan sebagai Poppy Sofia selalu berada di sisi Laila. Menurut Clara, cerita tentang mantan narapidana ini memang sudah banyak digarap beberapa series atau film. Tetapi tentang mantan narapidana perempuan, Clara menyebutkan series Dapur Napi patut disaksikan. Ditambah lagi cerita ini juga menyajikan emosional antara korban yang melihat pelaku sukses membuka restoran setelah keluar dari penjara. Berikut suasananya. Tapi dia punya kekurangan memang self-deprecation, jadi kayak dia cuma mengatakan sendiri atas masalah yang dia nggak sengaja untuk melakukan gitu. Makanya akhirnya dia penjara. Karena emang saya nggak sengaja, Laila nggak sengaja menangkap adiknya si Namira ini. Gitu. Terus pertanyaannya? Nah, dia berlima ini apa sih yang paling cocok tuh? Dari 1 sampai 5. Sebenarnya kalau dilihat dari 1 sampai 5 banyak banget cobaannya Laila sih. Banyak banget yang bikin Laila itu menderita, sedih, terpuruk gitu. Karena itu benar-benar terpuruk banget lah kalau melihat Laila gitu. Apalagi mantan napi yang keluar dan kembali ke komplek yang ada korban gitu. Jadi kan dia benar-benar merasa gak deserve untuk kembali ke lagi gitu. Tapi kalau kalian nonton nanti ada salah satu adegan yang memang aku ngerasa tuh pedes banget ya. Pedes sambal dulu ya. Kayaknya pedesnya parah gitu. Karena salah satunya si Laila ini ada scene dia mau mencoba minta maaf kepada keluarga korban. Dia akhirnya berusaha memberanikan diri dan itu kan susah banget ya dilakukan untuk Laila ya. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyifa, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.